Selamat pagi adik sana, senang sekali dapat menjumpai Anda di Berita Bengkulu pagi hari ini bersama saya, Andri Safitri. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan. Berikut 3 informasi utama untuk Anda. Sambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, masyarakat Jawa di Bengkulu Tengah hidangkan 20 tumpeng. Sementara di Kota Bengkulu, keluarga keturunan Syekh Burhanuddin gelar tradisi ambil tanah. Kenalkan adat dan budaya daerah. Seorang pria asal Sumatera Barat bersepeda keliling Indonesia. Bosan di rumah aja di tengah pandemi, seorang warga di Kota Bengkulu sulap lahan tidur jadi kebun edukasi. Masyarakat Jawa di Bengkulu Tengah yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Jawa Bengkulu atau PMJB ini menggelar gerebek suro dengan melakukan kirap 20 tumpeng. Sesuai dengan temanya, diharapkan di Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, keadaan masyarakat tetap rukun hingga mencegah perpecahan. Tumpeng yang mereka arak ini dibuat secara swadaya oleh masyarakat Jawa. Tumpeng selanjutnya dibawa menuju suatu tempat yang telah ditetapkan tahun ini di kediaman Wakil Bupati Bengkulu Tengah Septi Peryadi dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya digelar doa hingga tumpeng dimakan bersama masyarakat lainnya. Kami dari Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Tengah menyambut 1 Muharram 1442 dengan kegiatan gerebek suro kirap tumpeng. Maknanya yaitu kita membawa tumpeng ke suatu tempat yang telah kita sepakati. Alhamdulillah pada hari ini di rumah Bapak Wakil Bupati Bengkulu Tengah, dan tanda bersyukur kepada Allah, nanti tumpeng itu kita nikmati bersama-sama. Kegiatan gerebek suro yang dilakukan suku Jawa ini disambut baik pemerintah Bengkulu Tengah. Diharapkan dengan kegiatan ini, kebersamaan akan terus terjalin dan mampu memperketat persatuan di tengah masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Sementara tabut 7 senggolo anggota yang merupakan keluarga keturunan dari Syekh Burhanuddin dan Syekh Bedan di malam pergantian Tahun Baru Islam 1441 ke 1442 Hijriah melakukan prosesi tabut ambil tanah sebagai ritual di masa pandemi COVID-19. Prosesi digelar sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diantaranya dengan menggunakan masker. Prosesi ambil tanah ini dilakukan di makam Syekh Burhanuddin di tempat pemakaman umum atau TPU Karabela, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Koordinator ritual Saipul Effendi menyebut di TPU Karabela ini pertama kalinya dilakukan prosesi ambil tanah. Hal itu untuk meramaikan kembali makam tersebut. Ia juga mengaku bahwa keturunan Syekh Burhanuddin tidak termasuk di organisasi kelompok KKT. Mereka merupakan tabut tertua yang pertama kali membawa tabut ke makam di TPU Karabela. Kalau dulu ya, itu zaman kakek saya, itu memang ngambil di sini, bukannya di pantai. Jangan salah kaprah, ya kan? Nah, bukannya di pantai, bukan. Kakek saya dulu ngambil di sini. Udah berapa? 39 tahun. 39 tahun. Baru sekarang inilah yang terjadi kayak gini. Oh, ini yang pertama kali? Yang pertama sekali
udah disusun dari keturunan Syekh Burhanuddin, udah kompak kami keluarga ngambil tanah di sini. Jadi kembalinya di sini mengulang. Kami itu tidak ada masuk di organisasi KKT. Jadi kami bergerak sendiri. Dana ini iuran untuk adik sana, cucu-cucu, bantuan. Sementara untuk ritual lainnya juga akan digelar seperti biasanya di kawasan tersebut hingga 10 Muharram atau hingga 30 Agustus mendatang. Untuk pelaksanaan ritual ini sendiri terselenggara dari dana sumbangan mereka masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah, keluarga kerukunan Tabut atau KKT Bengkulu berpamitan kepada Rajo Agung yaitu Gubernur Bengkulu untuk melaksanakan ritual Tabut atau tradisi tahunan KKT dalam menyambut Tahun Baru Islam. Pertemuan dilaksanakan di Balai Raya Semar, Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini membahas tentang prosesi adat yang akan dilaksanakan selama 10 hari di bulan Muharram, terhitung dari tanggal 20 hingga tanggal 30 Agustus mendatang. Karena masih di masa pandemi COVID-19, rangkaian pelaksanaan perayaan Festival Tabut kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya diiringi dengan pesta rakyat. Tahun ini KKT hanya diperbolehkan untuk melaksanakan ritualnya saja dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang ketat. Jadi memang event budaya maupun event-event keagamaan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar kan tetap kita hindari. Nah, khusus perayaan Tabut tahun ini yang ritual-ritual intinya itu tetap dilaksanakan tuh dari KKT sendiri. Ya, tapi kalau yang sifatnya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya itu kita tiadakan. Malam ini acara pamitan kita silaturahmi ya dengan jajaran pemerintah dari KKT tetap kita lakukan. Kemudian tentu kita berkhidmat bagaimana menyambut tahun baru ini dengan segala kesiapan, dengan segala kesungguhan dan semangat baru. Ketua Harian KKT Junaidi menyebut, ritual Tabut juga tidak dilakukan seperti biasanya. Tahun ini ritual hanya dilakukan di rumah masing-masing keluarga kerukunan Tabut saja, seperti duduk penjag dan ritual tradisi Tabut lainnya. Yang tidak ada itu festival, bazar, dan pengumpulan massa. Jadi kita cuma tetap mengadukan ritual prosesi di rumah masing-masing yang sifatnya tidak mengumpulkan massa. Jadi kami keluarga besar KKT tetap mengedepankan untuk kepentingan orang banyak, keselamatan orang banyak. Kita awalnya ada mendoa atau mufakat di rumah masing-masing. Kelak di 4 atau 5 Muharram ada acara cuci penjara di rumah masing-masing. Terus terakhir ada ziarah Karbala. Jadi cuma seperti itu juga kegiatan kita. Selain itu, pada prosesi ambik tanah yang dilakukan setiap malam 1 Muharram juga tidak dilakukan oleh KKT. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perkumpulan orang dan untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu. Untuk memperkenalkan budaya daerah dan menjalin silaturahmi, warga asal Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengayuh sepeda keliling Pulau Sumatera. Dari Jambi, ia singgah ke kota Bengkulu untuk melanjutkan perjalanan ke provinsi lain dengan target keliling Indonesia. Ialah Zulkifli Tanjung, warga asal Jorong Lubua Anyang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang bertekad keliling Indonesia menggunakan sepeda miliknya. Pria 44 tahun ini mempunyai misi memperkenalkan budaya asalnya Sumatera Barat dan ingin bersilaturahmi dengan seluruh warga dari Sabang sampai Merauke. Sejauh ini Zulkifli telah mengunjungi 5 provinsi dari Sabang Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan kini tiba di Bengkulu. Motivasinya yang seperti Bapak bilang tadi, saya
sudah berjanji kepada kabupaten saya, provinsi saya, dengan masyarakat saya yang saya cintai, ataupun yang di mana saja saya kunjungi di wilayah yang katakan Bhinneka Tunggal Ika tadi, ya, yang untuk di NKRI kita bersama. Rencananya Zulkifli akan melanjutkan keliling Pulau Sumatera hingga akhir tahun mendatang sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Di momen peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 ini, Zulkifli juga mengajak orang-orang yang ditemuinya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Meski di tengah pandemi COVID-19, tak menyurutkan niat Zulkifli untuk mengunjungi seluruh provinsi di Indonesia. Ia juga bercita-cita menemui langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.